itu ijazah masih statusnya Katolik. Jadi di Mujahidin kan ditanya, loh ini kok Katolik apa pula masuk Mujahidin katanya kan. Saya mau belajar Islam, mau belajar Islam, saya pengen tahu aja, boleh kan kata bilang waktu daftar kan boleh kata, tapi bukan untuk ini ya, untuk nyari tahu ini, ya mau cari tahu tentang Islam, tapi bukan berarti saya mau itu gitu, mau jelek-jelekkan, pengen sekolah di sini ya. Rupanya di situ ada bahasa Arab, ada bahasa Arab kan, tulisannya Arab semua. Akhirnya karena tidak tahu sama sekali ya, ini saya terus terang lah sama guru bahasa Arabnya, saya ini sekolah di sini ini cuma pengen tahu Islam ya Bu, belum tahu saya bahasa Arab ini bacanya apa, kata saya bilang itu. Oh kata guru bahasa Arab tuh, berarti kau nih mu'alaf lah ya, kata dia bilang. Anda tahu lah namanya mu'alaf, kata saya. Pokoknya saya pengen belajar, pengen tahu Islam ya, kata saya, mau masuk Mujahidin, kata dia bilang. Sebelum cerita masuk Islam, kakak Pontianak kerja tuh sebagai apa kak? Bantu rumah tangga. Jadi masih SMP itu sambil nyapu, ngepel, masak. Jadi Gitu lah. ART ya, asisten rumah tangga ya. Karena kan kalau enggak kayak gitu kan enggak bisa sekolah. Iya. Kalau ingat bang, saya itu sedih bang. Kalau bisa jangan ngorek masa lalu lah. Apa yang ketika kerja di itu ya? Apa ya? Kayaknya sedih lah saya tuh. Anak umur SMP tinggal sama orang sambil kerja sambil sekolah, masih umur SMP yang harusnya mereka itu sama orang tua gitu kan. Ini kakak berpisah dari orang tua ya. Kakek itu kan ibaratnya waktu itu ibaratnya kepala adat di kampung. Jadi saya bilang sama kakek itu, kek saya udah masuk Islam, kata saya bilang tuh, ndak apa kakek, ndak apa-apa lah, kata kakek itu orangnya tuh ndak mempermasalahkan tentang agama lah. Intinya katanya kalau yang penting tetap baik sama orang tua, tetap ndak boleh sombong lah katanya, yang walaupun agamanya berbeda tetap yang penting tetap baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah, dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Katarina Ita. Iya. Apa kabar kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Kak Ita nih terpilih untuk tampil di podcast Laskar Tujuh Langit. Kakak kalau boleh tahu syahadatnya kapan kak? 2009 saya tuh dari umur 90 tahun 97 98 gitu, itu sudah disuruh syahadat sama ibu angkat tuh. Cuman karena batu masih anak-anak, jadi biar syahadat biasa-biasa aja, katanya enggak perlu pakai surat keterangan masuk Islam. Tapi dari keterangan masuk Islam ini 2008, karena saya baru ngurusnya 2008. Berarti kakak nih asalnya dari mana dulu kak? Dari Dusun Tanjung Robokan, Kecamatan Semayang, Kabupaten Sanggau, Kapuas. Di Kabupaten Sanggau asalnya, berarti jauh dari Pontianak kayaknya. Jauh, makanya sampai bisa ke Pontianak itu kan karena di kampung tuh nggak ada sekolah SMP, cuman tamat SD aja di sana. Jadi nggak ada sekolah SMP? Belum ada dulu, belum ada. Di tahun 90 berapa ya? 2000-an baru ada katanya SMP di sana. Jadi kakak pada saat itu di waktu masih kecil tuh hanya SD aja, SMP nggak ada? SD aja kan, supaya bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya dikirimlah sama almarhum kakek itu ke Pontianak. Ke Pontianak. Biar bisa sekolah SMP ditempatkan ke orang tua asuh tuh yang sekalian kerja sekaligus sambil sekolah. Oke, sebelum kita lanjut ke situ, saya pengen cerita juga nih. Saya dulu pernah buat konten juga di tempat kakak, di kampung kakak.
Jadi di kampung kakak itu ada juga perkampungan ya, namanya kalau nggak salah di agak masuk ke dalam di Semayang itu. Kan kakak di Semayang juga kan? Saya sebelum Semayangnya. Oh sebelum Semayang. Tanjung Robokan namanya. Tanjung Robokan kan dekat tuh dengan Tanjung Bunga kan? Sebelahan. Nah, sebelahan. Tanjung Robokan tuh sebelahan dengan dengan sebelahan dengan desa Semayang. Habis itu ada kampung satu lagi, habis itu Bertanjung Bunga. Iya. Dan banyak orang nggak tahu itu ada bendungan. Kalau nggak salah ada bendungan. Bendungan Merowi. Merowi ya. Kalau nggak salah itu bendungan terbesar di Kalimantan Barat tuh di situ itu kan Kak. dulu waktu pembangunannya itu saya tinggalkan kampung. Oh, berarti waktu baru proyek masuk tuh. Nah, itulah saya meninggalkan kampung tahun 95 94 gitu. Jadi kakak ini diutus orang tua ya ke Pontianak tujuannya untuk sekolah. Supaya bisa sekolah, karena kalau di kampung kan cuma tamat SD ya, nggak bisa berkembang lah kalau di kampung. Jadi ditutuskan sama kakek tuh ke Pontianak aja biar bisa lanjutkan SMP. Nah di sana di Pontianak kan ada kalau yang udah dikenal dengan kakek dari turun temurun dari tante saya tuh kan punya juga orang tua angkatnya di Pontianak, dan tante saya juga almarhum juga udah masuk Islam juga tapi udah meninggal. Nah, jadi dari tante saya itulah kakek menurunkan lagi ke saya karena tante saya dah nikah kan. Itu tahun nikah. Berapa tuh Kak? Tahun 90-an tuh lah. Saya kan masuk SMP itu 94 95. Oke, berarti di Pontianak ini ada saudara? Nggak ada, cuman ibu angkat almarhum tante tuh. Nah, jadi saya tuh di tempat anaknya. Jadi di tempat anaknya tuh saya sekolah sambil kerja waktu itu kan. Nah, setelah saya mau mengatakan mau masuk Islam sama beliau, akhirnya diangkatlah jadi anak angkat. Oke. Sebelum cerita masuk Islam, kakak Pontianak kerja tuh sebagai apa Kak? Bantu rumah tangga. Jadi masih SMP itu sambil nyapu, ngepel, masak. Jadi gitu lah. ART ya, asisten rumah tangga ya. Karena kan kalau enggak kayak gitu kan enggak bisa sekolah. Iya. Kalau ingat tuh bang, saya tuh sedih bang. Kalau bisa jangan ngorek masa lalu lah. Apa yang ketika kerja di itu ya? Apa ya? Kayaknya sedih lah saya tuh. Anak umur SMP tinggal sama orang sambil kerja sambil sekolah. Masih umur SMP yang harusnya mereka itu sama orang tua gitu kan. Ini kakak berpisah dari orang tua ya. Jadi berapa tahun itu saya terpisah dengan orang tua sampai akhirnya orang tua tuh ketika nengok saya tuh udah selesai sekolah baru balik nangis. Yang tadinya segini udah besar gitu. Jadi demi ingin bisa melanjutkan sekolah, kakak rela tinggal tempat orang lain sambil sekolah sambil kerja sebagai ART Kak ya. Makanya saya tuh, tapi ada hikmahnya juga sih, karena di situ tuh akhirnya saya itu yang nggak pernah bangun subuh di tempat orang itu kan orang Muslim kan, subuh kan mereka udah bangun kan, bangun subuh tuh berkemas. Kakak udah bangun duluan. Udah bangun dulu, udah berkemas karena kan sekolahnya pagi jam 7 udah sekolah. Oke, berarti perjuangan kakak berat pada masa kecil ya. Makanya kalau cerita tuh kenang lagi gitu, karena saya tuh bayangkan anak-anak SMP tinggal sama orang sekolah sambil kerja gitu. Akhirnya di SMP itu masa-masa selama masa sekolah itu saya tuh kan kebanyakan di SMP itu kan banyak orang-orang Muslim kan, tapi mata pelajarannya juga ada yang Kristen, ada yang Islam dibagi. Jadi kalau yang Kristen belajar agamanya khusus Kristen, yang Islam belajar Islam. Cuman saya tuh suka penasarannya tuh gini, apa ya, setelah kita mati tadi tuh bagaimana kejadiannya nanti setelah kita meninggal. Kalau di agama saya di Katolik dulu kan apakah tidak ada di penjelasan secara detail kayak gitu kan, apa memang tidak ada tuh nggak tahu lah ya. Tapi yang udah ngalami Kristennya sampai tua mungkin bisa dipertanyakan. Tapi yang saya alami itu nggak ada kisah setelah di alam kubur tuh nggak ada. Dan itu sering dipertanyakan dalam hati sama saya tuh. Ketika saya tidur kan capek kan, baring nanti ngadap langit kan, ya nanti kalau meninggal nanti macam mana ya, tuh kan masih pakai Tuhan Yesus kan. Macam mana ya meninggal, masa sih meninggal langsung masuk surga gitu kan. Nah di situ tuh saya tuh sering bertanya begitu dalam hati tuh.
Akhirnya sering mimpi, sering kasih mimpi itu kayak dibawa orang terbang, entah itu kan belum tahu kalau itu namanya sejadah. Saya tahu sejadah setelah muslim kan, kayak permadani gitu, bawa orang kemana ke suatu tempat tuh kayak masjid ke apa, belum tak kenal, kita belum tahu masjid itu namanya masjid kan, pokoknya tempat itu kayak bentuk bangunan megah warna putih. Nanti ditunjukkan ke sini, nanti kamu harus ke situ katanya. Tapi nggak tahu siapa yang bawa, ini juga nggak tahu karena kan pakai kayak ditutup gitu. Itu mimpi itu berkali-kali. Setiap hari berkali-kali mimpinya. Sampai mimpi itu sampai saya hafal ceritanya. Karena sering berkali-kali mimpi itu. Bukan cerita yang sama mimpi tersebut. Pasti habis ini nanti ke sini nih kalian. Tidak hafal lah saya itu kan. Akhirnya setelah saya pas ditanya sama ibu angkat tuh, mau nggak aku masuk Islam gitu kan? Mau, kata saya bilang. Setelah saya dah bersahadat waktu masih kecil itu, nggak pernah lagi mimpi itu. Setelah bersadar nggak pernah mimpi lagi. Nggak pernah lagi mimpi. Mimpi itu nggak pernah lagi. Terus tapi saya kan nggak pernah nganggap kalau mimpi itu ibaratnya satu tanda ya, karena saya tahunya tuh setelah dengar cerita dari kawan-kawan mualaf, ternyata sama. Ceritanya tuh ada mimpi dibawa kayak ke suatu tempat, kurang lebih begitu kan ceritanya tuh kawan-kawannya mualaf tuh. Itu baru saya sadar, oh rupanya itu mimpi yang saya alami beberapa tahun yang lalu itu rupanya tanda-tanda akan mau masuk Islam tadi gitu. Dapat petunjuk dalam hari mimpi. Kayak petunjuk, cuman kan kita tuh belum paham karena kan akhirnya anak-anak kan dari situ itu saya setelah di ibu angkat tuh tinggal di situ. Akhirnya untuk memperdalam, karena saya tuh pingin tahunya tadi tentang Islam, akhirnya tamat SMA, SMP itu kan masih ijazah masih Kristen. Akhirnya saya tamat SMP, saya daftar sekolah ke Mujahidin. Ibu angkat tuh heran tuh karena kan dia lagi di Bandung. Kau udah daftar sekolah katanya? Udah, di mana? Di Mujahidin. Hah? Kau sekolah Mujahidin? Kata dia bilang. Iya. Ngapa? Kata dia. Itu kan orang sekolah orang Islam, kata dia bilang. Nggak apalah, katakan kita ingin tahu aja. Akhirnya ibu angkat tuh kan, udah terserah kau lah mau sekolah di mana, yang penting udah daftar ya. Udah, akhirnya daftar di Mujahidin tuh. Itu pas masih ijazah Kristen, masuk SMA. Masuk SMA di Mujahidin. Masuk SMA Mujahidin, daftar sendiri Mujahidin, dan masuk di Mujahidin di SMA Mujahidin itu ijazah masih SMP, itu ijazah masih statusnya Katolik. Jadi di Mujahidin kan ditanya, loh ini kok Katolik kan pula masuk Mujahidin katanya kan. Saya mau belajar Islam, mau belajar Islam, saya pengen tahu aja, boleh kan kata dia bilang waktu daftar kan boleh kata, tapi bukan untuk ini ya, untuk nyari tahu ini. Iya mau cari tahu tentang Islam, tapi bukan berarti saya mau itu gitu, mau jelek-jelekan, pengen sekolah di sini ya. Masuk SMA Mujahidin status masih Katolik. Masih Katolik. Gitu. Nah, dan diterima sama SMA Mujahidin. Terima di Mujahidin. Nah disitulah sebelum saya tuh baru mulai belajar mengenal Islam, tapi belum tahu ngaji apa tuh belum tahu. Akhirnya terkejut gak kan Mujahidin saya tuh kan sekolah Mujahidin tuh sama dengan sekolah umum. Rupanya di situ ada bahasa Arab. Ada bahasa Arab kan, tulisannya Arab semua. Akhirnya karena tidak tahu sama sekali, akhirnya saya terus terang lah sama guru bahasa Arabnya, saya ini sekolah di sini ini cuma pengen tahu Islam aja bu, belum tahu saya bahasa Arab ini bacanya apa, kata saya bilang itu. Oh kata guru bahasa Arab tuh, berarti kau nih mualaf lah ya, kata dia bilang. Anda tahu lah namanya mualaf, kata saya. Pokoknya saya pengen belajar, pengen tahu Islam aja, kata saya mau masuk Mujahidin, kata dia bilang. Enggak apalah, katanya bilang anak masuk aja enggak apa. Akhirnya Mujahidin waktu di Mujahidin itu kan saya ulangan bahasa Arab tuh. Soalnya tuh misalnya 50, saya kan main silang-silang ya. Saya silang tuh 65. Itu apa isinya sembarangan atau isi sembarangan kan enggak ngerti bahasa Arab. Ya kakak ngerti gitu kan, belajar kan. Kalau yang lain kan masih bisa dibaca, karena bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab kan enggak ngerti. Karena semuanya pakai bahasa Arab kan. Akhirnya silang-silang ya gitu. Oke. Dan kakak setelah dimasuk di SMA Mujahidin ya, kebetulan SMA Islam, apa yang membuat kakak yakin Islam ini sebagai agama yang benar-benar harus kakak yakini sebagai agama pilihan kakak? Setelah saya hijrah masih itu setelah tahun 2008 itu. Berarti setelah lulus SMA? Dan lulus SMA.
Jadi waktu itu kan masih Islam tuh ibaratnya masih suka-suka aja, ibaratnya ikut-ikutan ya lah. SMA tuh masih SMA Mujahidin, SMA Mujahidin. Hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan ya kan. Nah akhirnya saya tuh udah niat dalam hati kalau seandainya nanti saya tuh kerja nama SMA tuh kan, nama SMA tuh kerja, saya mau itu, kata saya bilang saya mau hijrah, kata mau mempelajari Islam betul-betul, karena di situ tuh saya tahu jawabannya ini tentang kematian tadi tuh. Karena di Mujahidin kan ada belajar tentang itu, tentang nanti ada sedikit banyaknya adalah disampaikan nanti setelah kita meninggal nanti dalam kubur tuh begini. Tapi waktu itu masih hanya sekedar diterima aja, belum diserapi lah atau anunya nih penjelasan itu. Ya. Tapi dari situ sekilas itu saya itu udah dapat jawabannya. Udah dapat. Terus kalau di waktu tempat ibu angkat tuh dulu tuh kan sering mutar lagu Wahdat Alwi itu, zaman itu tuh kan lagi ngetrennya lagu Wahdat Alwi. Kalau dengar lagu Wahdat Alwi itu yang Al-Itiraf kah? Al-Itiraf. Yang saya ingat ini menjadi Thaibah. Ya Thaibah. Itu adat Alwi ya. Yang wahai Tuhan. Oh itu. Nah itu kan kalau saya ingat lagu itu langsung, pokoknya kalau ibu itu mutar lagu itu nangisnya saya tuh. Kenapa tuh Kak? Karena mengenang tentang dosa-dosa kita gitu Pak. Lagu yang itu tentang pengakuan kita gitu kan. Nah, dari situ lah akhirnya sedikit-sedikit terus mulai tertarik saya dengan Islam. Akhirnya setelah tamat SMA itu saya tuh udah seandainya nanti saya kerja, dalam hati saya ini, ya Allah kalau seandainya saya kerja nanti saya mau benar-benar mau masuk Islam, mau memperdalami Islam. Jadi di situ lah akhirnya alhamdulillah di tahun 2004 tuh saya kerjalah di situ tuh sampai sekarang tuh. Oh berarti enggak ngabdi dengan orang tua asuh yang masih dengan orang tua asuh tuh masih. Oh masih, tapi udah kerja. Tapi maksudnya tuh pengen cari kerja, berarti bukan statusnya bukan sebagai ART lagi berarti. Masih. Oh masih. Tapi diizinkan kerja di luar. Masih, karena waktu itu kan saya tuh kalau ibaratnya kalau di situ terus tuh enggak bisa berkembang. Enggak ada gaji kan? Oh, karena sebagai ini ya. Enggak, itu hanya kerja gitu, enggak punya penghasilan sendiri. Jadi saya berarti memang kakak tuh dianggap sebagai anak angkat, bukan sebagai itu. Setelah saya bersyahadat tadi. Nah, jadi itu setelah saya bersyahadat tadi tidak dianggap anak angkat. Jadi sambil dikerja, tapi waktu itu berat juga tuh dilepaskan sama ibu tuh. Kenapa? Karena kan kalau seandainya saya kerja di luar itu kan enggak bisa fokus ke kegiatan di rumah. Nah, cuman kan kalau saya pikir tuh nanti kalau saya di rumah terus nih capek apa gak saya sekolah sampai SMA kan, kalau pada akhirnya di rumah ya terus kan. Padahal dari situ tuh ya Bang, akhirnya saya tuh baru paham ternyata kalau kita itu di Islam itu kan diajarkan ibaratnya bakti pada orang tua. Kalau seandainya waktu itu saya udah paham tentang itu kali ya, mungkin enggak begini kali jalan hidupnya. Karena itu kan belum paham. Maksudnya orang tua yang mengasuh kakak selama di Pontianak ya? Belum paham tentang bakti pada orang tua, karena kan memang dari kecil kita kan tidak ada pelajaran tentang itu kan di sebelumnya. Saya baru paham tentang ada bakti pada orang tua itu kan setelah di Islam. Berarti dengan orang tua yang mengasuh itu saya anggap orang tua. Berarti kakak sayang sama orang tua yang mengasuh ini ya? Sebenarnya dua-duanya sih, karena kan orang tua kandung saya juga kan ibaratnya orang tua yang melahirkan saya. Tapi saya lebih cenderung ke orang tua kandung sih, karena kan beliau yang perjuangan beliau itu, kebayangkan kami masih bayi-bayi, beliau itu kan dari kami masih bayi itu udah nggak punya suami. Oke, berarti dua-duanya masih hidup, orang tua kandung sama orang tua asuh. Orang tua asuh masih yang di Mujahidin tuh. Berarti orang tua kandung masih non muslim ya? Orang tua kandung masih non muslim, yang muslim tuh yang orang tua angkat tuh. Oke, setelah kakak masuk Islam, orang tua kandung nggak marah, tidak mempermasalahkan kakak pindah agama? Alhamdulillah waktu itu kan kakek itu kan masih hidup. Kakek itu kan ibaratnya waktu itu kepala adat di kampung. Jadi saya bilang sama kakek tuh, "Kek, saya udah masuk Islam," kata saya bilang itu. Ndak apa kakek. Ndak apa-apa lah, kata kakek tuh orangnya tuh ndak mempermasalahkan tentang agama lah. Intinya katanya kalau yang penting tetap baik sama orang tua, tetap
tetap tidak boleh sombong lah katanya, yang walaupun agamanya berbeda tetap yang penting tidak baik. Mungkin apa yang kakek saya nyampaikan ke keluarga sana itu mungkin bisa diterima kali di sana, karena kan almarhum bibi saya itu juga masuk Islam. Cuman almarhum bibi itu sudah meninggal. Bibi juga masuk Islam, tantenya kakak juga masuk Islam berarti ya. Setelah masuk Islam, kerja di kantor yang sekarang, ada nggak permasalahan suka dukanya ketika kakak nih masuk Islam? Kalau dukanya itu, kalau saya kenang-kenang tuh proses waktu mau balik ke kampung, pertama kali balik ke kampung. Setelah Islam. Oke. Itu berapa tahun tuh nggak balik kampung tuh? Itu dari SMP sampai tamat SMA sampai saya udah kerja, ada kali 9 tahun. 9 tahun. Nggak pernah balik ke kampung. Keluar kampung masih agama yang lama kan, Katolik kan. Begitu balik kampung jadi Islam. Gitu. Jadi terberatnya tuh di mana tuh? Yang saya beratkan tuh nanti takutnya nanti di sana itu kan keluarga itu kan ibaratnya orang-orang yang agamanya kuat juga di keluarga itu kan. Saya takutnya nanti mereka itu ibaratnya menghakimin saya gitu kan setelah saya mau Islam. Karena kan waktu dulu kakek kan udah ada tuh, udah ada tuh. Kakek udah wafat. Udah wafat tahun 2002 tuh kakek itu wafat. Yang kepala adat itu ya. Jadi kalau ada kakek tuh ibaratnya masih ada penengahnya kan. Waktu itu kan kakek udah nggak ada. Jadi pas saya pulang tuh macam mana? Makanya saya tuh takut mau pulang tuh karena beda tadi tuh, beda keyakinan tadi. Gitu kan. Tapi saya tuh udah niatkan gini. Kalau sesuatu ibaratnya kita nih berjalan di jalan Allah gitu kan, nggak mungkin Allah nggak jaga kita di kampung orang gitu kan. Itu niat saya tuh. Kampung orang, kampung kakak. Di kampung itu, di kampung gitu kan, ibaratnya udah beda orang, beda agama lah istilahnya kan. Nggak mungkin nggak mungkin Allah nggak lindung gitu kan. Akhirnya saya nekat balik sana, ngumpul lah dengan kawan-kawan yang masih SD dulu tuh kan, ngumpul dengan kawan-kawan yang gitu kan, terus dengan sepupu-sepupu yang adiknya masih kecil-kecil sama tinggalkan kampung. Mereka nyambut saya tuh dengan bakar-bakar ayam di bendungan tuh bang. Oh iya. Di bendungan tuh kan. Pas baru balik datang tuh kan kita masih ibaratnya masih remaja kan, masih suka-suka kan. Sampai sana pergilah kami ke bendungan tuh kan. Mereka rupanya dah nyiapkan ayam tadi, suruh saya bakar kan. Saya bakar. Terus saya bilang siapa yang motong nih kan, saya bilang gitu. Siapa yang motongnya? Lalu kami lah kata bang, sama gak? Mana gak bisa saya makan kalau yang motongnya kita gak, kata saya bilang, kecuali yang motongnya memang tukang potong orang muslim, kata saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka tuh enggak pula dipaksa tuh. Saya bilang, enggak apa pak, cuman orang ibaratnya haram, ayam kan ibaratnya halal dimakan, walaupun halal tapi kan proses penyembelihannya ada aturannya, kata saya bilang gitu kan. Kalau dulu kan belum tahu tuh ada proses penyembelihan, ada ibaratnya secara Islam tuh ada tata caranya gitu. Kalau mereka kan enggak tahu waktu itu kan. Tapi mereka enggak marah. Enggak, tapi saya enggak makan. Dijamah gitu makan enggak. Tapi karena tuh saya tuh kan memang bang, walaupun di Kristen itu di agama Katolik dulu tuh boleh makan yang kayak gitu, tapi saya memang enggak makan. Okay. Babi itu saya enggak makan, tuak saya enggak minum. Pokoknya yang diharam-haramkan Islam itu saya enggak itu. Enggak bisa masuk. Dari kecil tuh memang dari kecil memang enggak bisa masuk ya. Sampai mama orang keluarga tuh kalau udah mereka makan B1 tuh di rumah, lalu bilang kan berkelahi kan, kita kecil-kecil disuruh enggak makanan menu tak sesuai dengan selera kita kan, masih anak-anak pasti marah kan. Akhirnya disumpah serapah saya tuh waktu masih kecil. Berarti kalau bahasa Indonesianya tuh gini, kau nih bagus kok jadi orang Islam ya sekali, kalau makan ini tak mau, makan itu tak mau. Akhirnya mungkin berkat dari doa sumpah serapah orang tua dulu tuh kali saya jadi masuk Islam. Ibaratnya doa yang baik-baik lah kan. Akhirnya itulah awalnya tuh, balik kampung alhamdulillah aman. Ketika kakak pulang kampung, apa reaksi pertama orang tua kandung kakak setelah mengetahui kakak ini masuk Islam? Mereka sih, orang tua sih tidak mempermasalahkan tentang agamanya sih. Cuman dia terharu ya ketika ketika beberapa tahun, ada kurang lebih 9 tahun tidak pernah balik
Ketika balik tuh lihat udah besar gitu, cuman bisa nangis ya mama tuh. Sambil berpelukan lah saya dengan mama tuh sambil sama-sama nangis. Karena saya tuh tidak nyangka akhirnya bisa ketemu juga dengan orang tua. Terus orang tua pun mungkin tidak nyangka juga bisa ketemu, akhirnya bisa ketemu karena udah berapa tahun tidak pernah gitu kan, tidak pernah jumpa kan. Jadi hanya bisa nangis ya, tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Karena kan ketika kita itu berada di titik terendah, mengalami kesedihan itu hanya bisa menangis, tidak bisa mengungkapkan lagi kan. Setelah kita nangis baru kita bisa tenang. Bisa saya bayangkan Kak, gitu kan. Punya anak pergi sana ya kan, pergi dengan suatu kondisi yang harus pergi menuntut ilmu, ya kan, gitu balik tiba-tiba ya kita rindu ya. Iya. Bisa saya bayangkan kerinduan orang tua kakak dan kerinduan kakak terhadap orang tua kakak. Makanya saya tuh sekarang tuh kalau bisa itu ya membahagiakan orang tua. Kalau dikasih Allah rezeki itu rasanya pengen orang tua lah yang ada, karena kan saya melihat tuh mungkin orang tua tuh dulu tuh mungkin susah kali kayak sampai saya dititipkan ke orang kan untuk bisa sekolah. Jadi saya tuh kalau bisa tuh kalau dikasih Allah rezeki tuh pingin tuh orang tua itulah yang dianakkan. Harapan terbesar kakak apa ke orang tua apa nih? Harapannya itu Kak, buat orang tua saya tuh kalau bisa mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Bisa seperti saya gitu kan, walaupun mungkin pun belum ada harapan kan, tapi mudah-mudahan Allah yang maha membolak-balikkan hati. Terus proses yang balik kampung yang kedua itu selesai hijrah udah pakai jilbab. Kalau sudah yang menikah? Belum. Kalau yang balik kampung yang pertama kan belum pakai jilbab. Nah, balik kampung yang kedua itu udah pakai jilbab. Sempat juga saya tuh itu apa? Khawatir juga nih. Nah, nanti takut nanti keluarga kan kalau kehidupan di kampung itu Bang, kalau ada keluarga ibaratnya punya kisah yang jelek pasti menyebar satu kampung. Iya, saya paham betul kehidupan kampung Kak. Misalnya piring pecah nih Kak di rumah yang satu, itu cerita piring pecah itu tersebar di satu kampung. Jadi saya tuh menjaga betul tuh. Jangan sampai keluarga saya tuh diintimidasi sama orang-orang kampung, orang keluarga yang kuat agama tapi masuk Islam, enggak keluarganya gitu Pak. Saya takutnya bahasa-bahasa itu keluar dari orang-orang kampung kan. Tapi saya tuh alhamdulillah pula karena kalau di balik kampung tuh kan silaturahim dengan orang-orang sana tuh beratnya bagus gitu kan. Maksudnya tuh kita tuh kalau ada apa berbagi dengan mereka gitu kan. Jadi mereka pun dengan kita pun enggak ada ibaratnya rasa enggak baiknya gitu. Jadi baiknya aja yang dikenang gitu kan. Jadi enggak ada masalah. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Oke. Apa yang kakak rasakan setelah kakak masuk Islam? Yang saya rasakan, yang pertama itu yang saya rasakan tuh batin. Batin tuh rasanya apa ya? Yang tadinya emosi bisa reda dengan sedikit-sedikitnya. Dulu itu kan kita tuh kan kalau ibaratnya kalau kesel dengan orang tuh kan rasanya gimana gitu kan. Tapi setelah saya Islam, apalagi setelah mengenal Al-Quran, itu saya merasakan tuh batin lah. Batin itu rasanya tenang, terus bisa menerima bisa menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Akhirnya bisa sabar, bisa ikhlas untuk menerima itu semua. Itu yang saya rasakan. Berarti sebelumnya kakak ini nggak sabaran ya, emosional ya Kak? Maksudnya tuh intinya tuh arti kehidupan itu ada gitu setelah di Islam. Kalau sebelumnya kita kan tidak punya gambaran tentang bagaimana perjalanan kita di dunia harus seperti apa gitu kan. Kalau di Islam kan jelas proses dari dalam kandungan kan, dari dalam kandungan, lahir, mati sampai ke alam barzah tuh jelas itunya tuh. Ada kisahnya lah, ada dijelaskan. Makanya kalau jadi orang Islam tuh kalau enggak baca tadabbur Al-Qur'an, enggak paham. Ulangi tadi apa? Tadabbur Al-Qur'an. Ini istilah keren nih, tadabbur Quran, nggak sembarang orang pakai istilah seperti itu. Ini dapat dari mana tuh istilah tadabbur Quran itu? Tadabbur Al-Qur'an itu dari Ustadz Ahmad Antoni. Tahu nggak arti tadabbur itu apa?
mengkaji tentang tafsir Al-Quran. Iya, mentadaburi Al-Quran. Yeah. Kalau dulu itu kan hanya sekedar baca. Tapi sekarang? Kalau sekarang ini kan sambil baca sambil artinya. Mentafsirkan artinya. Nah, jadi di situ tuh ya Bang, yang saya rasa ketika kita mengalami misalnya masalah, baik itu masalah keluarga, masalah dengan orang di masyarakat luar, ketika kita larikan ke Al-Quran, itu dengan sendirinya itu bisa ikhlas hatinya. Alhamdulillah, berarti itu yang saya rasakan. Program kajian itu Kak, yang diisi Ustadz Ahmad Antoni itu program dari Laskar Tujuh Langit tuh Kak. Iya. Laskar Tujuh Langit. Jadi Laskar Tujuh Langit ini juga sebuah channel yang kemudian berubah menjadi sebuah yayasan dan akhirnya membantu lah, salah satunya Ustadz Ahmad Antoni. Iya, itu sangat bermanfaat itu. Soalnya gini, selama saya menjadi seorang mu'alaf, belum pernah saya ketemu Ustadz yang mentadabur sampai kayak Pak Ustadz Ahmad Antoni. Paling-paling baca tafsir, udah nggak ada ibaratnya penjelasan secara dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak ada. Kalau dengan beliau itu dijelaskan kaitannya itu. Berarti Ustadz Ahmad Antoni secara detail menjelaskan secara detailnya. Kalau sebelum kita baca artinya aja, itu enggak ada penjelasannya, nanti akan berkaitan dengan ayat berapa ini gitu Pak. Kakak udah nonton belum konten Ustadz Ahmad Antoni di channel saya? Sudah dong. Teman-teman jangan lupa nonton Laskar Tujuh Langit. Untuk yang ikut pengajiannya itu setiap hari Sabtu di Gang Rukun di Pendopo Pak Rusman Ali jam 9. Ya, Masya Allah. Itu bagus itu kajiannya tuh. Jadi Ustadz Ahmad Antoni ini adalah seorang dai juga yang difasilitasi oleh Laskar Tujuh Langit, dan kebetulan juga Ustadz Ahmad Antoni sebagai pengawas di Yayasan Laskar Tujuh Langit. Dan kita mencoba membuka titik-titik pengajian Kak yang untuk ada Quran ini. Jadi beliau tuh di kontennya diceritakan dia kan mantan penginjil dulunya. Setelah masuk Islam dia berubah 180 derajat, yang dulunya dakwahnya dari gereja ke gereja, sekarang dia mendakwahkannya Al-Quran. Iya, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari masjid ke masjid. Dan Kakak ini bermanfaat sih kajian Ustadz Ahmad? Oh, sangat bermanfaat. Karena kalau saya menilai itu jarang orang mau mengkaji kayak gitu. Terus beliau itu ngajar pun dengan hati yang tulus dan ikhlas, tanpa dipungut biaya. Iya. Tanpa ada infak, terus beliau malah bersedekah ke kami setiap hari Sabtu tuh. Dia sendiri bawa makanan ya? Iya, bawa makanan. Jarang ketemu Ustadz kayak gitu. baru ketemunya tuh di Laskar Tujuh Langit itulah. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahalanya juga mengalir kepada para donatur yang tiap hari. Amin. Ada yang tiap hari ini mereka berinfak, bahkan ada yang per bulan juga rutin berinfak. Nah, dari inilah kita fasilitasi Ustadz Ahmad Antoni. Terus dari beliau juga tuh saya tuh belajar. Beliau tuh kan baru tuh masuk Islamnya, bisa punya yayasan sendiri. Yeah. Nah, saya tuh juga pingin juga sebenarnya di kampung begitu. Yeah. tapi saya yang lingkungan kecil aja bikin lembaga Iqra, di mana Iqra itu nantinya tuh saya sendiri bisa terjun di situ. Maksudnya tuh bisa membina anak-anak mualaf di sana. Karena kan mereka di sana juga, di kampung saya itu belum ada juga yang bisa, yang ibaratnya orang yang diutus dari lembaga manapun untuk bisa membina mualaf di sana. Oke. Kenapa Kakak tertarik balik kampung untuk dakwah di kampung? Kenapa tuh Kakak tertarik? Memang ada apa di kampung Kakak? Itulah, saya tuh juga pengen rencana mengadakan diri di kampung juga sebenarnya. Cuma belum tahu mau mulainya dari mana. Oh iya, Kakak juga ada niat juga mau balik kampung untuk dakwah ya. Pengen pengen menyampaikan bagaimana Islam gitu. Karena kan biasanya kalau sesama mualaf kan pasti tahu punya pengalaman sebelumnya gimana. Kalau kami yang baru-baru Islam ini, kalau tidak ada ibaratnya orang yang bisa menguatkan untuk mempelajari Islam, itu bisa balik. Makanya kalau saya balik ke kampung itu, kalau maksud saya tuh pingin pingin menjadi bagian dari orang yang menyampaikan Islam di sana. Minimal Iqra lah, yang minimal mereka mengenal Al-Quran lah. Mengajarkan Iqra kepada anak-anak yang Muslim juga ya. Yang Muslim itu, yang bukan mereka, iyalah Muslim lah kan, orang tua mereka yang mualaf ya. Iya, karena gini, kalau dulu itu kan saya tuh di kampung itu belum, yang Muslim tuh hanya bisa dihitung 1-2 lah.
Nah setelah saya kembali yang kemarin, saya tanya di sekitar situ sudah ada sekitar 25 kakak katanya yang sudah muslim. Maksudnya tuh mereka pendatang, maksudnya tuh mereka itu menikah dengan salah satu orang warga di sana, akhirnya mereka menetap di sana. Terus saya tanya juga apa di sana tuh sudah ada ndak yang khusus untuk mengajar anak-anak yang untuk mengajar anak-anak ngaji di sana? Belum ada sih kata mereka. Cuman di sekolah di sana, di sekolah yang dulu tempat saya sekolah tuh SD-nya, katanya sudah ada guru agama Islam. Kalau dulu itu belum ada. Dulunya belum ada guru agama Islam. Karena kan mungkin dulu yang muslim tuh hanya 1-2 orang. Nah, kalau sekarang tuh sudah lumayan. Sudah ada guru muslimnya. Jadi ibaratnya saya tuh sudah punya keluarga baru lah di sana kan kalau seandainya saya tuh kembali lagi ke sana gitu. Ya, ini sangat menarik nih teman-teman. Jadi cerita Kak Ita bahwa dulu tidak ada guru muslim yang khusus mengajar agama Islam. Dan ini sangat banyak juga saya temui di kampung-kampung, Kak, kampung-kampung yang jauh gitu ya. Bahkan ada pelajaran agama Islam itu diisi oleh guru non muslim, Kak. Iya, Kak. Banyak sekali itu saya temui, cuman nggak saya expose gitu ya. Saya nggak perlu sebutin kabupaten mana, desa mana, tapi ada kejadian seperti itu. Karena apa? Karena kekurangan guru. Ya, kekurangan mungkin. Bisa jadi karena muridnya sedikit, jadi tidak bisa ada jadi juga mungkin juga tempatnya jauh, tidak ada ini kali yang mendaftar jadi guru agama di sana, bisa jadi sih Kak ya, karena ya itulah kita kekurangan tenaga pendidik seperti guru agama Islam dan juga dai-dai, ustadz-ustadz yang mau mengabdi dirinya di kampung. Karena ya kebutuhan masyarakat di kampung itu mereka memerlukan ustadz, dai. Banyak. Mereka perlu juga untuk yang bisa menguatkan keimanan mereka gitu. Kalau enggak kan mereka yang mu'alaf di pedalaman itu bisa ketika ada masalah keluarga, terutama masalah keluarga, otomatis mereka pasti akan kembali lagi ke keluarga mereka. Banyak kejadian mereka balik lagi ke agama asal. Makanya kalau untuk saya sarankan ya untuk yang mu'alaf nih, kalau bisa baru masuk Islam, kalau bisa pahami dulu Al-Qur'annya. Karena hikmah dari kalau kita belajar Al-Quran itu secara pribadi saya ya itu ada rasa kayak kedekatan sendiri dengan Allah gitu. Jadi kita ada punya ketenangan batin sendiri kalau ketika kita belajar dari Al-Quran. Kalau dulu saya tuh kan belum paham Al-Quran tuh hanya Islam tuh hanya suka-suka ya. Tapi artinya pada saat itu kakak masih suka-suka, masih ada peluang dong untuk murtad. Bisa jadi kalau waktu itu mungkin saya diizinkan balik. Bisa jadi kalau waktu itu saya diizinkan balik sama ibu angkat saya kan. Tapi kan waktu itu kan saya belum diizinkan balik. Itu saya juga belum ada apa yang mau saya bawa kalau saya balik karena kan belum punya penghasilan. Oke. Nah ini sangat menarik. Begitu kakak balik kampung, kakak disambut seperti apa ya? Disambut sama penduduk kampung kan? Begitu kakak balik kampung. Maksudnya mereka inilah enggak menganggap kita tuh masih seperti yang dahulu, enggak sombong lah dengan mereka gitu. Nah, karena kan rata-rata yang di kampung tuh Bang, kenapa di kampung itu nama kakek saya kan, karena kan kakek saya yang orang tua di situ. Nama jadi, kampungnya berdasarkan nama kakek. Nama jalannya. Oh, nama jalan kampung. Ya, apa nama jalannya itu? Jalan Pananannya Bangsing. Nah itu nama kakek. Nama kakek saya. Pananan Bangsing itu nama kakek saya. Oh, Bangsing. Karena jadi kan di kampung itu kan rata-rata tuh yang kepala anaknya tuh adatnya masih keluarga. Jadi kalau seandainya ini melihat yang buat keluarga-keluarga yang di kampung lah ya. Seandainya nanti saya di sana tuh mungkin mereka bisa menerima kita karena kan kita istilahnya asli orang kakak penduduk asli sana penduduk asli di sana gitu kan. Jadi sangat jarang teman-teman orang yang sudah di kota ini mau balik lagi kampung untuk ngabdi ataupun bahkan untuk dakwah itu sangat jarang. Kakak ini justru mau balik kampung nih. Kira-kira kakak kenapa nggak sekarang? Apa maksudnya nggak balik kampung sekarang? Apa yang kakak tunggu? Karena gini, pertama tuh saya tuh anak-anaknya masih kecil aja, jadi untuk ruang gerak itu masih belum ini. Abang kan lihat sendiri kemana-mana saya selalu bawa anak kan. ke kantor bawa anak, pokoknya kulit selalu bawa anak gitu kan. Okay. Jadi masih belum bisa itulah. Kira-kira apa yang kakak perlukan selain anak-anak tadi ya?
yang memantapkan kakak untuk bisa balik kampung nih, kira-kira apa yang kakak perlukan, apa yang kakak butuhkan? Yang saya butuhkan itu sebenarnya itu karena kemarin tuh ada saya kontak kawan tuh yang di kampung, katanya di sana tuh udah ada orang mau wakafkan tanah untuk rencananya tadinya mau dibangun musola. Cuman warga kampung di sana menganggap mereka yang muslim sana belum cukup jumlahnya untuk dibangunkan musola, karena menurut peraturan peraturan Departemen Agama kah? Yang dekat Semayang kah? Yang dekat Semayang. Jadi saya itu berencana minimal dibangun untuk fardu kifayah, karena di sana belum ada. Setidaknya bangun TPA. Bangun TPA di anak-anak sore-sore bisa TPA di situ. Terus ada pembangunan untuk fardu kifayah. Jadi seandainya ada orang-orang yang muslim meninggal di sana kan mereka sudah punya itu gitu. Kalau selama ini kan mereka harus pergi ke kampung ke Transringkong. Ya jauh tuh. Jauh kan, mereka harus ke sana lagi karena yang ada ustadznya kan di sana. Ya, insya Allah kakak mudahkan. Artinya kan kakak ini memerlukan apa? Tenaga ya, memerlukan apa? Pertama saya tuh pertama sih perlunya tuh dana sih untuk pembangunan untuk apa ibaratnya istilahnya fardu kifayah tadi tuh. Karena mereka di sana kemarin tuh saya kontak tuh kalau memang dibangun itu kita nggak bisa Mbak Ita, katanya kita mau coba bangun itu aja pondok-pondokan untuk fardu kifayah aja katanya. Oh. Nah, kira-kira berapa memerlukan apa membangun fardu itulah kifayah? kan nggak punya gambaran mau berapa dananya kan. Minimal kalau seandainya ada semen dulu, semen mereka tidak juga mau menerima berupa dana sih. Kalau ada dana dibelikan semen, nanti mereka yang bangun pondasinya sedikit-sedikit. Kira-kira orang kampung nanti mengizinkan nggak? Kalau untuk itu sih saya rasa mengizinkan, karena kan untuk itu kan tidak ada peraturannya. Kalau untuk bangun mungkin kayak masjid atau apa mungkin memang ada peraturannya. Memang ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat. Kalau untuk itu kan nggak ada peraturan khusus. Jadi saya rasa nggak masalah sih. Terus tanahnya pun sudah ada juga mereka di sana. Oke, kita doakan sama Kak Ita ya, semoga cita-citanya terwujud nih, ingin membuat semacam apa ya, pendidikan atau fardu kifayah di kampung asalnya, lembaga Iqra lah. Yang kebetulan juga nih kampung asli Kak Ita juga ya, sangat jarang ada orang yang mualaf yang sudah ke kota ini balik lagi ke kampung, sangat jarang sekali. Mudah-mudahan kita support nih Kak Ita dengan semoga ada penonton yang menonton ini dan bisa membantu mensupport Kak Ita. Amin amin. Cita-citanya. Karena saya juga pernah sana, saya pernah membelikan dari Laskar Tujuh juga di melalui lembaga lain itu kami membelikan sebuah tanah wakaf. Yang kuburan itu kah? Ya, itu Laskar Tujuh itu Kak. Saya dengar tuh. Oh iya kah? Ya, dari Laskar Tujuh itu yang membebaskan tanah kuburan itu. Ya, dari donatur juga yang menonton Laskar Tujuh akhirnya terkumpul beberapa dana, kita bebaskan tanah tersebut. Karena tidak ada orang muslim di sana kalau mau menguburkan, kalau ada yang meninggal, jauh dia menguburkannya. Iya. Kira-kira apa yang diperlukan mu'alaf, terus seperti kakak, pengalaman kakak setelah masuk Islam, kira-kira apa sih yang diperlukan oleh mu'alaf ini? Kalau saya pribadi tuh yang diperlukan tuh memang ibaratnya pendidikan mental kita dulu. Maksudnya tuh pendidikan mental tuh gini, berusaha untuk belajar Al-Quran, karena kalau udah Al-Qurannya dapat, nanti akan dengan sendirinya apapun yang dialami ketika kita menjadi seorang muslim, baik itu masalah keluarga, masalah dengan masyarakat luas, itu ketika kita kembalikan ke Al-Quran, itu dengan sendirinya hati itu akan bisa menerima apa yang telah Allah takdirkan ke kita. Artinya ada pendampingan ya. Iya, ada kekuatan lah di situ. Jadi kalau kita mu'alaf itu minimal tahu dulu lah tentang Islam. Kalau udah tahu tentang Islam, jadi jangan kita itu jadi mu'alaf sikit-sikit mau mengharap bantuan. Nah, itu saya kurang suka. Mu'alaf yang sikit-sikit atas nama mu'alaf minta bantuan. Tangan di bawah. Nah, saya lebih suka, makanya saya itu sejak saya mu'alaf itu tak pernah saya dapat bantuan berupa apapun dari Mukernas, semua saya harus sendiri. Dan saya baru dapat bantuan itu setelah kenal dengan Bu Yuli. Baru saya dapat, itu kan baru beberapa tahun yang lalu kenal Bu Yuli. Bu Yuli pun Mak Yul. Bahkan
saya itu sering dipinta bantuan dengan Pak Ustadz apa yang di Masnas tuh? Ustadz Sulaiman. Beliau kan nggak tahu saya mualaf. Jadi beliau sering dulu tuh minta carikan bantuan untuk ikro. Saya bantu beliau untuk nyarikan donasinya. Oh iya. Nah dari situ lah, dari beliau itu saya kenal Bu Yuli. Nah dari Bu Yuli lah akhirnya saya itu bisa dapat kayak sembako apa gitu kan. Sebelumnya nggak pernah saya rasakan ibaratnya dapat status mualaf itu, dapat bantuan itu tidak pernah. Jadi kakak harapkan nih mualaf tuh seharusnya jangan berada di bawah. Karena pengalaman saya pribadi, saya berjuang sendiri, cari guru sendiri, apa semua sendiri. Kalau bisa jangan atas nama sedikit mualaf lah untuk meminta bantuan ini. Kalau bisa jadi mualaf tuh yang memberi, jangan menadahkan tangan. Jangan tangan di bawah tapi tangannya harus di atas walaupun kondisinya ibaratnya susah. Karena saya merasakan gini, saya itu kan ibaratnya anak 3. Ibaratnya saya berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya tidak pernah ibaratnya itu minta bantuan sana sini. Karena saya tuh yakin gini, selama kita jaga ketaatan kita kepada Allah, pasti Allah kasih rezeki. Ngomong-ngomong tadi kakak suka memberikan bantuan kepada mualaf ini, kebetulan di Bandung saya ini kak ada Pak Paulinus dan Ibu Marta di Kecamatan Sanggau juga. Dia itu ingin Pontianak karena dia nggak bisa lagi membayar kontrakannya selama 6 bulan dan dia sangat susah juga berikhtiar berniaga jualan kue-kue tradisional. Istrinya itu tidak lagi ada pendapatan dan semenjak di sana dia nggak Pak Paulinus ini sudah nggak bisa sholat lagi karena mestinya jauh. Karena di kampung ini rata-rata non muslim. Nah kemarin dia nelpon saya lagi dan ingin pindah ke Pontianak. Jadi kita coba bantu kak menggalang teman-teman siapa ada kelipan rezeki. Dia ingin melunaskan kontrakannya selama 6 bulan. 1 bulan itu sekitar 300.000 dan biaya transportasi dia ke Pontianak sekaligus mencarikan rumah dia untuk tinggal di Pontianak. Nah ini kita coba nih mudah-mudahan bukan orang asli sini ya? Bukan, dia dari mualaf di Sanggau, cuman sahadatnya di sini. Begitu. Dan tiba-tiba dia pulang ke Sanggau, ini nggak memberitahu saya, jadi saya juga putus hubungan. Dan saya coba cari informasi nomor WhatsApp-nya yang baru, alhamdulillah dapat. Dan saya coba berkomunikasi lagi. Dan istrinya baru tertabrak kontainer. Nah, ada pendarahan kepala, alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Cuman itulah nggak bisa lagi jualan kue dan akhirnya dapat cobaan lah kan keluarga ini. Dan uniknya Pak Paulinus ini sebelum dia masuk Islam, dia itu sudah mensekolahkan anaknya itu di pondok pesantren 2 orang. Padahal dia belum masuk Islam. Tapi anaknya udah masuk pesantren. Udah dimasukkannya ke pondok pesantren. Ini sangat unik. Dan setelah Pak Paulinus bersahadat, anaknya yang non muslim menyusul juga bersahadat. Jadi ini coba ngatur jadwal. Kalau kami ada anggaran lebih, kami coba menjemput Pak Paulinus dan Ibu Marta itu di Balai Subur, kita bawa ke Pontianak dan kita carikan tempat tinggal. Jadi di sini mereka mau usaha apa? Nah kita coba carikan, kita modalkan dia buka warung gitu kan. Dari ini, jadi dia nggak perlu lagi dia repot-repot jualan keliling gitu kan. Iya, itulah kasus-kasus mualaf ya. Saya pribadi aja di sini masih numpang. Oke. Numpang. Mudah-mudahan lah nanti ada rezekinya. Amin. Mudah-mudahan kakak juga dapat rezeki juga. Sehingga cita-cita kakak balik kampung mendirikan lembaga pendidikan dengan agama di kampung kakak tuh. Oke, teman-teman jangan lupa kita berikan doa terbaik, dukungan terbaik kepada Katarina Ita. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Saya Bang Ilham dan Kak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina mualaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari
rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah, bunda, abang, kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. Amma yatasa'alun